Sehat semua hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan sudah divaksin? Belum? Belum, Pak. Belum, Pak. Kasihan ya mahasiswa ya. Di belakang kan vaksin ini. Ada yang tahu kita hari ini bahas apa? Oh, sebelum itu absen dulu. Passwordnya ada di kolom chat. Silakan absen dulu. Ada yang tahu hari ini kita akan membahas apa? Perulangan, Pak. Perulangan. Ya, kita akan bahas loop perulangan. Atau sebenarnya ya nggak perlu dibahas ya, karena beberapa waktu yang lalu juga semuanya pakai loop. Dan di sini kita akan membahas lebih dalam lagi, berlanjut dari pembahasan looping di mata kuliah pengantar pemrograman. Tapi di sini kita akan mencoba banyak berlatih dan lebih kita detailkan lagi. Oke, untuk mencoba kalian bisa sambil buka PyCharm atau sambil buka Jupyter Notebook, supaya kalian bisa sekalian coba dan sekalian memahami. Karena kalau kita belajar pemrograman tanpa hanya mengingat sintaks ya, itu kayaknya nggak masuk akal. Jadi kita harus banyak-banyak latihan. Oke, kalau gitu udah absen semua, kita mulai PPT ini. Oke, bisa kelihatan ya. Oke, jadi kita hari ini akan membahas tentang struktur perulangan atau looping. Mungkin struktur perulangan ini adalah salah satu materi yang sangat penting di bahasa pemrograman apapun. Selain itu kan ada kemarin kita bahas tentang percabangan, satunya ada perulangan. Supaya apa? Supaya sesuatu yang kita lakukan dalam pemrograman itu kita tidak tulis satu persatu. Kita bisa melakukan rutinitas tertentu dengan melakukan struktur perulangan. Oke, ini outline untuk hari ini, pendahuluan, lalu ada bagaimana itu struktur perulangan dan konsep logika perulangan itu seperti apa. Lalu kita akan membahas bedanya for loop dan while loop, kapan for loop itu lebih enak digunakan, kapan while loop itu lebih enak digunakan ya. Dan itu nanti kita bisa lihat kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Ya, jadi enaknya pakai looping atau kenapa kok kita harus melakukan looping? Jadi karena komputer ini kan memiliki kelebihan untuk melakukan pekerjaan yang sama berulang kali ya, tanpa lelah. Misalkan kita disuruh menulis saya tidak akan membolos lagi 1000 kali, lebih baik menulis menggunakan pemrograman daripada menulis manualnya kan. Dan itu hanya bisa kita lakukan hanya mungkin dengan 3 line atau 2 line. Nah, bagaimana caranya kita bisa melakukan proses berulang dalam pemrograman? Kan kita nggak mungkin nulis print dalam kurung saya tidak akan membolos, enter print dalam kurung saya tidak akan membolos sampai 1000 kali, kan tidak mungkin. Makanya kita menggunakan namanya konsep atau struktur perulangan dalam pemrograman itu supaya potensi komputer yang dapat melakukan tugas yang sama berkali-kali ini itu kita tidak perlu nulis berulang kali. Nah, nanti erat hubungannya perulangan ini itu erat hubungannya dengan list, dengan konsep list dan dengan konsep fungsi. Karena suatu fungsi itu nanti kan sebenarnya melakukan pemrosesan yang sama ya, tergantung parameternya mau diproses seperti apa. Dan ketika kita bisa menggunakan fungsi dalam perulangan itu kan lebih enak. Jadi kita mengulang mau berapa kali, fungsinya ini mau dihitung berapa kali, kita bisa melakukan itu. Dan saya lihat kemarin tugas 1 juga ada yang sudah menggunakan perulangan, jadi saya kira sudah mengerti pentingnya perulangan itu di mana. Gitu. Dan kita bisa menuliskan sesuatu
algoritma atau solusi masalah itu dengan lebih simpel dengan perulangan. Nah, kenapa kok perulangan ini kok diajarkan kedua daripada percabangan? Kenapa kok harus percabangan dan perulangan? Kenapa kok perulangan dan percabangan? Karena perulangan ini nanti ada yang membutuhkan syarat. Jadi konsep percabangannya itu tadi dipakai di perulangan. Dan ada atau ya kita kemarin juga temui contohnya mengecek bilangan prima ya. Itu menggunakan struktur perulangan karena melakukan hal yang sama berulang-ulang dan kita menggunakan persyaratan di dalamnya. Oke, jadi struktur perulangan itu dikenal juga dengan loop atau repetition. Kalau orang-orang bilang looping, ya itu loop. Loop itu ya berulang. Jadi struktur pelaksanaan suatu perintah dengan melakukan pengulangan pada suatu proses atau kumpulan proses, satu blok. Misalkan fungsi, hingga syarat yang diberikan terpenuhi. Syarat ini macam-macam. Ada yang nanti kita bahas tentang for loop, syaratnya itu ketika iterasinya sudah selesai, atau kita bahas tentang while loop, ketika syaratnya itu sudah tidak terpenuhi lagi. Jadi bedanya itu. Nah, pengulangan instruksi dalam algoritma ini dapat diibaratkan sebagai loop. Jadi kalau kita nulis berkali-kali, itu ya loop. Dengan menggunakan penotasi ini, kita bisa menulis solusi dengan lebih ringkas dan lebih efektif. Gampangannya seperti ini ya, untuk bisa pulang ke rumah, seorang dokter itu harus memeriksa 5 orang pada pasien praktek klinik. Nah, aktivitas memeriksa ini kan sebuah aktivitas yang repetitif ya. Jadi misalkan nih harus dicek suhunya, habis itu harus dicek pakai stetoskop, ya kan. Nah, misalkan kita nanti itu mempunyai sebuah sistem pengecekan awal di dokter sebelum melakukan diagnosis yang lebih dalam, lebih detail, itu kita bisa gunakan looping ini. Jadi orang disuruh ngantri, ngecek suhu sendiri-sendiri, masuk, laporannya langsung otomatis masuk, itu bisa kita gunakan namanya struktur perulangan di situ. Sampai sini ada yang masih bingung perulangan itu maksudnya apa? Ada ya. Oke. Jadi nih konstruksi struktur ulangan ini maksudnya adalah flowchartnya. Jadi flowchartnya itu mirip kayak percabangan, tapi dia balik ke atas. Jadi ketika kondisinya ini masih benar, dia akan selalu diulang. Dan ketika kondisinya salah, dia keluar. Hampir sama dengan percabangan. Tapi kalau percabangan kan pasti ya true itu melakukan pernyataan, tapi kalau false kan bisa di else. Tapi kalau perulangan itu nggak ada else-nya kadang-kadang. Kecuali nanti ada for else itu, saya juga baru tahu beberapa waktu yang lalu. Ternyata kalau di Python itu ada namanya for else. Dan itu nanti pembahasan yang berbeda lagi. Jadi secara umum itu terdiri dari 2 bagian penting ya. Syaratnya perulangannya apa? Kalau pakai while itu jelas ada true, ada kondisi yang harus dipenuhi untuk melakukan perulangan tersebut. Dan kalau kondisinya itu sudah dipenuhi, dia akan berhenti perulangannya. Tapi kalau for ini lebih berguna untuk memproses isi dari iterasinya. Jadi kita bisa gunakan untuk mengecek isi dari list, kita bisa gunakan untuk mengecek isi dari sekumpulan iterables ya. Biasanya sih list biasanya. Atau set dan kawan-kawannya itu. Oke. Nah, jadi ada 2 notasi. Saya tadi sudah bilang berkali-kali, ada namanya for loop sama ada while loop. Struktur lain repeat for each do while itu kayaknya nggak ada kalau di Python ya. Ini nggak tahu kenapa kok ditulis. Jadi Python itu cuma 2 perulangannya. Kalau nggak for loop ya while loop. Kalau saya nggak salah ya. Dan repeat for each do while itu nggak ada. For each itu adalah for loop di bahasa Java, C#, C++, for each. Do while itu juga. Do while itu kalau nggak salah di
keluarganya C ya. While biasa itu ada di Java juga ada. Tapi repeat itu saya nggak tahu, belum pernah dengar. Nah, ini ada perbedaan atau keunggulan for dan while, keunggulan masing-masing. Kalau for ini tuh konstruksi perulangan tanpa kondisi, sebenarnya bukan tanpa kondisi ya, tapi ketika yang diulang itu sudah nggak ada lagi, dia akan berhenti. Jadi misalkan kalian mempunyai for x in range 0 sampai 5. Ketika range-nya itu sudah sampai ke 4, sudah habis, dia tidak akan mengulang lagi. Dan dia hanya mengulang sejumlah range-nya tadi. Jadi kalau for range 5 ya berarti mengulang 5 kali. Atau lebih tepatnya, bukan mengulang 5 kali, tapi for x-nya ini, itu isinya 0 sampai 4. Jadi dia bisa 5 kali. Dan X-nya ini bisa digunakan di blok bawahnya, karena X-nya itu termasuk lokal variabel. Nah, bedanya dengan while, kalau while itu punya kondisi. Ketika suatu kondisi sudah tidak terpenuhi lagi, misalkan while I kurang dari 0. Nah, ketika I-nya yang di bawah ini lebih dari 0, itu dia akan otomatis berhenti. Jadi bedanya sebenarnya di situ. Jadi kalau disebut unconditional looping itu ya tidak juga, karena dia kondisinya adalah ketika iterable-nya itu masih ada atau masih ada yang diulang. Kalau yang diulang itu sudah habis, maka kondisinya sudah tidak terpenuhi dan dia akhirnya berhenti. Seperti itu. Nah, sekarang kita akan bahas tentang for. Jadi for ini mempunyai nilai awal dan akhir. Jadi jumlahnya itu bisa kita ukur. Sebentar. Oh iya, jumlahnya itu bisa kita ukur. Selain jumlahnya itu bisa kita ukur, kita juga bisa menggunakan variabelnya di dalam for-nya. Nanti saya akan kasih contoh selanjutnya. Dan dia melakukan perulangan sejumlah yang telah dispesifikasikan atau hingga iterable-nya itu habis. Jadi jumlah perulangannya ini kita bisa ketahui sebenarnya dari awal, karena tidak selalu memenuhi kondisi tertentu. Nah, perulangan ini biasanya untuk menyusuri nilai dalam sebuah list atau mengakses setiap huruf karakter dalam nilai bertipe data string. Kalau misalkan itu ya, karena string kan list of characters ya, jadi tetap harus istilahnya for itu menyusuri semuanya ya, dari awal hingga akhir, dan kita bisa menghitung berapa kali dia akan mengulang. Dan karakteristiknya ada perulangannya ada berapa. Kalau sudah habis, dia akan mencapai batas akhir. Lalu nilai variabelnya ini berubah sesuai dengan yang sedang diambil. Dan nilai awal itu tidak selalu kurang dari nilai akhir. Kita coba bareng-bareng aja ya. Ini ternyata hujannya agak terus. Saya tak nutup pintu sebentar. Oke, kita langsung coba aja. Maksudnya apa namanya? Iterasi itu gimana? Bentar. Oke, ini bisa dilihat macam saya. Misalkan kalian mau menggunakan for, itu kan
seperti ini ya. Contohnya, misalkan for A in range, atau gini aja deh, biar gampang sampai range. Jadi di sini kita bisa menggunakan variabel yang sama di setelahnya for untuk di print di bawahnya, atau kita mau tambahkan misalkan tambah 1. Karena for A ini akan mengambil tiap variabel yang ada di dalam list atau iterable ini sesuai iterasinya, sesuai perulangannya. Kalau kita mau coba, kita bisa gunakan fitur debugging. Bentar. Oke, jadi di sini bisa kelihatan ininya, bagian bawah. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke, jadi kita bisa lihat di sini. Kalau kita debug, kita step over ke bawah, dia di sini akan berpindah ke bagian bawah, dan kita bisa tahu variabel A yang pertama itu isinya berapa. Di sini kita lihat variabel A yang pertama itu isinya 0. Maka dia mengambil isi yang pertama dari list yang kita tentukan. Ya kan? Kita debug lagi, di print. Sekarang A-nya sama dengan 0. Nah, kalau kita kan di konsol itu berubah ya. A-nya tadi 1 ya, karena ditambah 1 ya. Karena ini perulangan yang kedua, dia melihat variabel yang kedua, yaitu 1 di sini. Kalau kita step over lagi, dia karena mengeksekusi yang sini, dia akan berbalik lagi karena iterasinya atau listnya ini belum habis, ya kan? Lalu kita step over lagi, sekarang 2, perulangan lagi, lalu 3, mengulang lagi 4, yang terakhir 5. Setelah yang 5 ini sudah diambil, karena for-nya atau in-nya ini sudah nggak ada yang mau diulang lagi, dia akan selesai kalau kita step over. Nah, kan sudah nggak ada 5 ya, dia balik pertama lagi, terus karena nggak ada, dia selesai. Dia terminate. Nah, cara-cara kalian yang kemarin itu, karena ini ulangannya berapa? 6 kali ya? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu bisa kalian ganti dengan, misalkan kalian mau mengulang berapa kali gitu ya, diganti aja dengan range 6. Tapi kan kalian waktu praktikum sering saya tanya, A-nya ini nanti isinya berapa aja kan gitu. Karena kebanyakan nggak tahu. Nah, kita bisa tahu A-nya ini isinya berapa aja dengan range ini. Kita bisa lihat dari debugging. Setelah kita step over, kita lihat A yang pertama isinya ternyata 0, ulang kedua isinya 1, ketiga isinya 2, keempat isinya 3, kelima isinya 4, dan keenam isinya 5. Setelah dia kembali ke atas, ternyata karena range-nya sudah habis, maka dia selesai. Jadi sampai sini kita bisa tahu ternyata range itu kalau isinya 6 tuh dia akan mengulang atau mengeluarkan list seperti gini ya. Jadi range 6 ini ternyata sama dengan seperti ini. Karena ulangnya 6 kali. Nah, gimana kalau kita menggunakan iterable yang lainnya? Misalkan kita menggunakan iterable huruf. Kayaknya kalian juga udah tahu karena pakai kemarin saya kasih tugas sisar cipher ya. Jadi harusnya sudah tahu sih. Misalkan ini hurufnya adalah aku. Perulangan pertama harusnya isinya apa? A. Harusnya A ya.
Nah, A ini kalau kita step over, kita lihat ternyata variabel A ini isinya pertama adalah A. Ketika dia mengulang, dia isinya ke K. Ketika dia mengulang lagi, isinya ke U. Perulangan mau terakhir, dia ngecek dulu masih ada nggak isinya. Kalau udah nggak ada, berarti selesai. Nah, di sini ada pentingnya adalah for else tadi. Kalau for itu ada else-nya di sini. Kalau kita lihat flow-nya di debugging lagi, kita lihat bahwa variabel A ini isinya adalah A, terus K, terus U. Ketika dia mau mengulang lagi, tapi karena sudah habis, dia melakukan sesuatu yang ada di else. Saya step over, dia lompatnya ke else. Dan dilakukan sesuatu yang di else. Seperti ini. Sampai sini ada yang belum paham tentang for dan detailnya? Ada yang mau ditanyakan? Belum kayaknya, Saya Pak. mau nanya, Pak. Kenapa? Nggak jadi. Tadi Alvin kayaknya mau nanya, Pak. Bentar, saya tak ambil aja, nggak dengar. Oke, Pak. Oke, insya Allah saya sudah dengar sekarang. Oke, saya mau lanjutkan nanya, ya. Pak. Kenapa? Mau nanya yang tadi, Pak, yang for else itu. Kalau Ya, misalnya silakan. buat for else itu, si else-nya itu pasti dilakukan ya, Pak? Kalau misalnya for-nya itu nggak di break atau nggak selesai gitu, Pak. Ya, betul. Kalau nggak di break, else-nya pasti dilakukan. Jadi kecuali di dalamnya ada sesuatu yang membutuhkan untuk break, sebelum else-nya dilakukan, ya sudah, nggak dilakukan. Tapi saya jarang sih menemui penggunaan for else itu. Baru kemarin itu makanya saya baru tahu. Jadi mungkin ada sesuatu yang berguna untuk for else, tapi saya sampai sekarang masih belum pernah menemukan. Ya diingat-ingat aja kalau ada namanya for else. Ya. Baik, Pak, terima kasih. Ya. Oke, lanjut ya. Ini sebenarnya tadi sudah saya lakukan, cuman kayaknya kok bukan for-nya Python ya ini. Nggak tahu Bu Ika ini ngajarnya pakai Python apa enggak. Jadi saya lompat aja. Karena for tadi sudah, sekarang kita masuk ke while. Nah, while ini banyak yang bilang adalah kondisional karena memang untuk menuliskan while itu harus mencantumkan sebuah kondisi boolean ya, true atau false. Nah, struktur pengulangan kondisional while ini itu adalah yang digunakan untuk mengulang instruksi berdasarkan kondisi yang terpenuhi, sehingga pengecekan suatu parameter yang digunakan itu dilakukan terus-menerus selama while-nya true. Jadi while, ya kan, while kan artinya selama ya. Selama kondisinya ini terpenuhi atau selama kondisinya ini benar, misalkan while 1 kurang dari 2, 1 kan selalu kurang dari 2 ya. Nah, while true maka akan dilakukan. While kondisi tersebut adalah terpenuhi, maka
bloknya selalu dilakukan. Jadi karakteristiknya adalah while itu harus selalu ada syaratnya. While itu. Jadi selama syaratnya terpenuhi maka akan dilakukan. Jadi semacam perpaduan antara perulangan dan percabangan nih while itu. Selama syaratnya itu terpenuhi maka akan dilakukan. Selama syaratnya tidak terpenuhi dia akan tidak melakukannya lagi. Jadi nilai variabel dari kondisinya ini bisa dikendalikan, tapi dikendalikannya biasanya kalau nggak di dalam perulangan ya sesuai user input. Dan jumlah pengulangannya ini tidak direncanakan. Maksudnya tidak direncanakan apa? Tidak direncanakan itu kita nggak tahu dari awal pengulangannya ini maunya berapa kali. Misalkan ya, oke, selama airnya tidak penuh, maka kerannya harus selalu nyala. Misalkan kita punya sensor untuk mengecek keran bak mandi misalkan. Kalau airnya itu penuh, kerannya mati. Selama airnya tidak penuh, selama sensornya tidak nyala, maka kerannya harus selalu dibuka. Itu salah satu contohnya kalau menggunakan while misalkan. Bentuk umumnya sama kalau dari flowchart, cuman yang notasinya ini yang berbeda karena ada while kondisi, ya bentuknya nggak kayak gini sih. Saya langsung ke Python-nya aja deh. Ini nggak tahu pakai bahasa maupun apa. Kalau nyontohin yang pakai di PPT malah kalian nanti salah kaprah. Caranya komen itu gimana ya? Kontrol slash, Pak. Oh iya sih, kontrol slash. Oke. Nah, ini misalkan pakai while. Misalkan saya punya kondisi yang harus menentukan misalkan password ya, percobaan. Kurang dari 3 kali, 4 kali. Atau kurang dari sama dengan 3 kali. Percobaan kurang dari 3. Oh ya, sini harus tulis 0 dulu. Ya, insya Allah kayak gini, insya Allah benar. Kalau nggak benar ya, sorry. Gini, ini saya kasih debug biar paham. Jadi program kecil yang barusan saya tulis ini itu istilahnya kayak minta password ya, dan kita kasih kesempatan atau istilahnya apa ya, defense login attempt itu ya, supaya nggak bisa di brute force. Kalau kalian belajar hacking itu ada yang namanya brute force. Dicoba semuanya yang mungkin sehingga bisa masuk ke suatu sistem. Nah, untuk membatasi brute force, salah satu caranya adalah limit login attempt. Nah, di sini caranya adalah limit login attempt-nya adalah 3 kali.
Nah, misalkan kalau passwordnya salah, coba lagi. Ini misalkan ada suatu mekanisme fungsi untuk log misalkan. Tapi karena saya nggak punya ya nggak usah dulu. Jadi saya dipaksa masukkan password dulu untuk masuk, dan percobaan yang pertama ini selalu terus di luarnya bloknya while. Waktu masuk ke while, dia akan ngecek apakah passwordnya benar, apakah passwordnya sama dengan ini. Colon expected, maksudnya apa ya? Harusnya benar nggak sih? Password sama. Oh, salah. Yes. Nah, misalkan passwordnya itu sama dengan Alpro 1, itu baru dia akan masuk password benar, selamat datang, dan di break. Di break ini maksudnya apa? Di break ini maksudnya supaya nggak ngulang lagi. Karena while-nya kan seharusnya kalau pertama kali kan dia masih 1 ya, nggak akan mengulang sampai ketiga kali, masuk ke 3 kali. Jadi ketika passwordnya udah benar, maka akan keluar dari perulangan ini. Ketika passwordnya salah, dia akan keluar di password salah, lalu percobaan ini, attempt-nya, dia akan nambah 1, ditambah dengan 1. Ini kalau bingung, itu sama dengan seperti ini. Oke, kita coba di debug bareng-bareng. Nah, ini kan disuruh masukkan password ya. Misalkan saya mau memasukkan password yang salah dulu, misalkan. Ketika dia, karena password yang saya masukkan adalah praktikum, di sini bisa kelihatan. Lalu percobaannya itu sekarang ada percobaan yang pertama. Dia masuk ke while yang pertama. Karena kita limit sama 3 misalkan ya. Kita step over. Nah, dia dari konsol akan keluar. Ini percobaan ke 1. Lalu program itu ngecek apakah passwordnya ini apa ini namanya sama dengan Alpro. Karena tidak, oh saya salah, harusnya masukkan passwordnya di atas ya. Enggak apa ini? Salah ternyata. Jadi kita step over. Passwordnya salah, coba lagi. Ya kan? Di sini dia akan ngulang ke atas. Dia akan nambah 1 dulu. Jadi sekarang percobaannya 2. Karena percobaannya ini 2 dan 2 itu kurang dari sama dengan 3, maka dia akan mencoba lagi. Tapi karena tadi saya nggak kasih input baru ya, jadi ini pasti nggak akan kesampaian sih. Passwordnya salah, balik lagi, nambah lagi. Terus sekarang 3, salah, masian, balik lagi. Nah, waktu sampai di atas, karena percobaannya ini adalah 4, dan 4 itu tidak lebih dari 3. Jadi kan while-nya ini udah false ya. Karena while-nya udah false, ya berhenti, selesai. Apa yang terjadi kalau saya nggak kasih ini? Ada yang tahu? Infinity looping, Pak. Nah itu, infinity loop. Jadi nggak akan selesai kalau kita masukkan di sini. Dan itu perlu dipahami atau perlu diperhatikan. Karena kalau while itu infinity loop, ya sudah sama dengan programmu tanpa di keyboard interrupt, tanpa ada major intervention, ya udah jalan terus selamanya. Memang terkadang perlu ya programnya jalan selamanya itu. Contohnya kalau kalian mau main web scraping itu kan pasti harus selamanya. Karena kalau enggak ya nanti hilang. Misalkan untuk ngecek stream Twitter itu kan harus terus ngecek terus. Kalau dia selesai ya percuma, kita nggak bisa ngecek terus, nggak bisa monitoring. Salah satu contohnya. Nah, ini karena percobaannya 1 terus, ya ngulang terus selamanya. Nggak tahu sampai kapan. Ini yang disebut tadi kalau perulangannya itu tidak bisa dikontrol ya istilahnya ya. Karena kita nggak tahu. Bisa nggak misalkan kalau salah itu boleh nyoba terus misalkan. Bisa aja. Tapi ini kita kasih while-nya langsung aja misalkan while true. While true ini yang apa namanya yang istilahnya berbahaya itu while true ini. Karena kalau nggak ada break, ya selesai kita.
Jadi ini kan sudah masuk ya, walkthrough ya, masukkan passwordnya di sini. Ketinggalan apa di box ini? Enggak bisa. Nah, karena while-nya true, dia pasti ya sudah, nggak usah ngecek kan. Percobaan pertama, masukkan password, terus dicek passwordnya. Else-nya dia ulang. Nah, password salah, coba lagi, dia ngulang lagi, balik ke atas, terus kita step over, masukkan lagi. Nah, terus sekarang dia minta masukkan password lagi. Nah, misalkan saya yang benar ya. Dicek apakah passwordnya itu sama dengan 61. Nah, kalau password benar, berarti kan masuk if-nya. Kalau sudah masuk if, berarti di break. Selesai. Untuk keluar dari walkthrough. Nah, gunanya apa sih kemarin itu? Misalkan kalian pakai apa? Caesar Cipher itu. Nah, kalian pakai Caesar Cipher itu gunanya ya untuk nulis di sini passwordnya yang ditulis di perbandingannya ini tuh harusnya yang versi terenkripsi, karena kita nggak mungkin nyimpan password dalam bentuk mentahnya itu di dalam database, karena database kan kelihatan. Makanya kita perlu namanya metode enkripsi dan metode autentikasi. Jadi kemarin itu Caesar Cipher itu salah satu metode enkripsi yang paling sederhana untuk di-crack sebenarnya. Tapi sebuah cara yang penting untuk menyembunyikan data penting. Oke, while-nya sudah selesai. Ada yang mau ditanyakan? Oh ya, nanti satunya itu pakai continue ya. Kalau pakai continue itu lanjut perulangannya. Jadi kayak lawannya break. Kalau break itu kan nggak lanjut ya. Kalau continue lanjut. Itu aja sih. Kalau else itu ya kalau sudah selesai maka akan dijalankan. Itu aja. Nah, materinya hari ini sudah selesai habis. Jadi sampai situ saja for dan while-nya. Kita akan fokuskan ke latihan-latihan. Ada yang mau ditanyakan? Atau mau diberikan surprise-nya sekarang? Nanti aja lah, masih 1 jam. Ya, surprise-nya adalah tugasnya double. Gitu aja sih. Tapi good news-nya adalah dua-duanya kelompokan. Pak, izin bertanya, Pak. Silakan. Tadi yang looping yang continue gimana, Pak? Looping-nya continue. Oh, langsung diberikan contoh aja coba ya. Biar tahu flow-nya ya. Siap, Pak. Kalau contohnya secara benar ya? Nah, continue itu misalkan di sini. Jadi sebenarnya continue itu cuma balik ke atas saja. Lalu kita coba aja. Kita masukkan password ya. Coba saya masukkan salah misalkan. Ketika dicek di sini dia ternyata tidak benar, lalu dia lanjut ke else. Masuknya password salah, coba lagi.
Nah, continue dia akan balik ke atas. Nah, sama aja sebenarnya. Continue itu pokoknya balik ke atas. Pentingnya ketika apa? Continue. Ketika di sini, misalkan kalian nulisnya sama aja sih sebenarnya. Jadi sebenarnya continue itu cuma untuk balik ke perulangannya diteruskan intinya continue. Di for itu ada sih continue tapi jarang digunakan juga. Saya masih kurang paham untuk digunakan di kasus-kasus apa, tapi terkadang penting continue. Terima kasih, Pak. Ya sama-sama. Ini tidak sama. Masuk, tapi continue balik ke atas. Sama aja. Harusnya nggak dieksekusi gitu aja. Karena passwordnya adalah Al1, maka dia else. Kalau dia else, dia break. Gitu aja sih. Saya mau tanyakan lagi sebelum saya carikan soal. Saya nyarinya soalnya di Edabit. Nah, kalau mau apa namanya apa istilahnya ya, mendahului bukan mendahului. Kalau mau tahu kira-kira soal apa yang akan digunakan, belajar dulu di Edabit. Karena saya ngerandom aja dari sini. Ini aja ada soal yang yang apa sering digunakan oleh orang-orang kalau ada soal tentang looping itu kayak gini. Contohnya misalkan ya, saya mau input misalkan persoalannya itu gini, saya input angka, kita lihat input angka misalkan 5, itu dia yang keluar itu seperti ini, half triangle itu ya. Famous banget ini, semua soal pemrograman dasar ada gininya. Jadi ada 5 tingkat gitu. Ada yang bisa buat seperti ini? Jadi dia minta input. Terus dari inputannya ini misalkan yang tadi 5 keluarnya 5. Kalau 6 ya itu berarti nambah lagi 6 tuh. Kalau 1000 ya berarti sampai 1000. Ada yang bisa menyelesaikan soal ini dengan looping? Saya coba ya Pak. Silakan Mas Doja. Di saya request remote control atau gimana Pak? Boleh di tempatmu sendiri juga boleh mau share screen. Oke, sebentar. Ya ini Pak. Benar. Gini Pak.
Mungkin Masih belum keluar gambarnya. oh iya Pak, sebentar. Oh ini Pak. Sudah kelihatan Pak. Nah, ini sudah kelihatan. Terima kasih. Nah, ini coba dijelaskan Mas for loop-nya gimana biar teman-temannya tahu. Ya, jadi pertama saya bikin inputan dulu, tipenya integer, terus saya bikin perulangan untuk i dalam range ini tadi angka yang dimasukin. Terus saya bikin variabel. Nah, variabelnya itu berisi ini yang bintang ini, tapi saya bikin string terus saya kaliin sama i-nya tadi. Nah, terus habis itu di print t gitu. Jadi nanti si programnya ngulang itu. Secara simpelnya gitu sih. Nah, berarti tapi masih kurang tepat. Soalnya kalau 5 kan harusnya bintang yang terakhir isinya 5. Oke, Nah, bentar Pak. kira-kira Ini ya. membatalkannya apa itu? Gini. Saya coba dulu Pak. Ya, boleh. Tapi sebenarnya masih ada spasi sih di atas itu. Jadi harusnya ada cara untuk mengakalinya. Yang Itu kan harusnya habis angka 5 itu ada spasinya kan sebenarnya masih. angka 5 harus ada spasinya. Enggak, kan masih ada spasinya, masih ada enter. Jadi T-mu itu kan masih ke print Oh. 6 kali. Nah, itu loh. Hmm. Nah, itu satu yang pertama, caranya itu gimana untuk menghilangkannya? Satu yang pertama yang ini Pak. Yang atasnya. Yang atas ini. Iya, I yang pertama kan harusnya 1 bukan 0. Tapi kalau range itu I yang pertama selalu 0. Makanya kamu range-nya itu kasih angka sebelum A+1, misalkan 1. 1, A+1. Coba lagi. 5. Nah, 5. Oh iya benar Pak. Spasinya. Jadi itu caranya menggunakan salah satu contoh menggunakan for dan mengakses variabel yang ada di dalam range-nya. Kira-kira bisa nggak pakai while? Saya belum pernah nyoba yang ini pakai while sih Pak. Nanti saya while. coba-coba dulu. Ya boleh. Mungkin teman-teman pengen nyoba gitu. Ya boleh. Terima kasih Mas Doja. Baik Pak. Memang kalau kayak tadi itu gampangnya pakai for ya, karena kita tahu atau kita punya perulangan yang direncanakan lah istilahnya. Jadi kita tahu rencananya itu ya 5 kali karena kita butuhnya sesuai input user mau diulang atau bintangnya itu mau berapa. Tapi kalau pakai while juga bisa, cuman mungkin agak lebih sedikit lebih jelimet mungkin ya. Oke, saya cari soal yang lain. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang masih bingung? Minggu depan UTS. Nah, ini nanti akan saya umumkan surprise-nya. Jadi surprise-nya adalah UTS. Tapi kalau sudah pernah saya ajar semester lalu, ya tahu lah ya UTS-nya kayak gimana. Saya nggak mungkin UTS pemrograman terus saya suruh mengerjakan soal pilihan ganda. Wah, bullshit itu, ngapain? Oke, ini latihan yang cukup gampang. Kalian harusnya bisa pakai konsep for. Oke, silakan coba. Siapa yang mau mencoba? Yang mau?
sambil menunggu yang mau, ada yang sudah lihat kelompoknya di aula? Sudah, Pak. Sudah, itu saya Udah, Pak. nggak buat sendiri ya kelompoknya ya. Saya buatnya random. Jadi kalau ada yang dapatnya 6 orang ya berarti lagi beruntung. Kalau yang dapatnya 5 orang ya berarti pas buat saya. Jadi jangan marah ke saya kalau Pak kok saya kelompoknya yang hebat-hebat, kok teman saya kok nggak hebat gitu. Ya itu jangan menyalahkan teman kalian, tapi salahkan diri kalian sendiri kenapa kalian nggak hebat ya kan. Gitu aja sih. Jadi itu kelompoknya saya random dari aula. Sambil nunggu ini juga minggu ini atau minggu depan kita mendapatkan double tugasnya. Karena tugas yang sudah kalian lihat adalah tugas 2, yaitu tugas untuk for dan while. Tugasnya kelompokan dan gampang banget karena soalnya kalian sendiri yang menentukan. Kalian bisa lihat sendiri juga di aula soalnya seperti apa. Nah, nanti sebelum kuliah berakhir itu ada surprise-nya, yaitu UTS-nya adalah project. Nah, project-nya ini yang sulit karena project-nya juga kelompok dan ini juga untuk penilaian praktikum. Jadi project-nya itu nanti yang dinilai adalah hasil code-nya adalah untuk nilai praktikum kalian, dan pada saat minggu UTS kalian akan mendapatkan jadwal presentasi, yang mana presentasi ini nanti semua anggota kelompok harus mempresentasikan atau harus ada gilirannya ya, sehingga kita bisa menilai pemahaman konsep dari tiap anggota kelompok. Seperti itu. Nah, soal UTS-nya angel, soal UTS-nya sulit karena soal UTS-nya hubungannya dengan kriptografi lagi, tapi tidak menggunakan sesar kayak kemarin, tapi menggunakan cara yang sedikit lebih secure dari sesar. Tapi seharusnya kalian sudah bisa bekerja secara kelompok dan konsep-konsep dasarnya sudah ada semua. Kalau nggak bisa tinggal Google. Yang terpenting adalah bagaimana nanti kalian bisa menjelaskan di saat presentasi di UTS-nya. Itu. Oke. Sekarang mau kerjakan ini dulu. Ada yang mau kerjakan ini? Kalau nggak ada, kita coba kerjakan bersama ya. Saya juga belum kerjakan ini, jadi kita coba kerjakan bersama. Karena grade people-nya tadi minta dalam bentuk list, berarti pertama yang harus kita lakukan adalah membuat istilahnya for besar ya, for besar. Gimana ya? Untuk mengakses tiap nama di dalam names, dan kita harus mengeluarkan apa ini? One big string. One big string itu berarti ada hello-hellonya. Jadi kita harus kumpulkan jadi satu. Mana itu? Oh, mungkin nggak pakai for ya, kayaknya langsung pakai print ya. Enggak juga. Oh, jumlahnya nggak ada. Oh, sulit juga. Jumlahnya nggak ada.
Mungkin gini. Ini mungkin ya. Gabung jadi satu, terus terakhirnya di join. Mungkin ya. Kok salah ya, mohon maaf. Salah ternyata. Expected STR instance tuple found. Sequence itu 0. Itu apa? Nggak tahu ini maksudnya apa ini. Sequence item 0 expected STR instance tuple found. Salah. Kata komanya ini mengakibatkan kesalahan. Ada yang tahu kenapa? Ada yang tahu solusinya supaya nggak komanya keluar terus? Saya nyaut tapi beda ini sih Pak. Beda Boleh. kode sih. Hampir Ya, sama nggak aja Pak. apa-apa. Silakan. Oke Pak, sebentar. Ya. Gabung purnama. Nah, Kommas Pak. Oh, ya. Ya, ini salah satu approach yang bagus. Oke.
Oke, sip Mas Angga, mantap. Nah, ini berarti sudah apa namanya? Istilahnya sudah melalui perulangan juga, sudah melalui penggabungan string yang di return stringnya langsung besar di dalam pengulangan. Oke, terima kasih Mas Angga. Ada soal lagi nggak ya? Mulainya terlalu rumit. Kalau gitu kita bahas soal untuk tugas dan UTS saja ya. Setelah UTS kita akan fokus ke algoritma-algoritma. Jadi karena dasar-dasar pemrogramannya sudah diberikan semua. Setelah UTS kita akan fokus ke algoritma. Pertama adalah fungsi dulu. Setelah itu kita fokus ke algoritma sorting, searching, stack queue-tree, true data ya. Dan nanti akhir-akhir kita akan belajar tentang decision tree dan regression. Mana tugas kelompok itu? Oke, jadi tugas dan UTS itu dikumpulkannya sama minggu depan. Minggu UTS. Karena ternyata tugas 2 ini tidak sesuai rencana ya. Seharusnya kan tugas 2 itu nggak dikumpulkan waktu UTS, tapi ya nggak tahu apa boleh buat. Kontraknya ternyata seperti itu. Jadi tugas 2 ini kalian memilih nama-nama perusahaan di atas itu adalah untuk membuat program yang mengimplementasikan konsep percabangan dan perulangan yang tujuannya itu menyelesaikan permasalahan di perusahaan-perusahaan tadi. Tapi terserah sebenarnya permasalahannya seperti apa. Yang penting ada perulangan dan percabangannya. Jadi ya tergantung kalian. Kalau kalian milih yang sulit, ya sulit. Kalau kalian milih yang gampang, ya gampang. Tapi intinya ya dari studi kasus perusahaan-perusahaan tadi, ketika kalian memiliki permasalahan yang kira-kira ada di perusahaan itu, coba kalian selesaikan dengan kelompok, dengan programnya atau program yang diisikan apa. Tapi isinya harus ada perulangan dan percabangan. Yang paling penting harus ada penjelasan. Untuk beberapa mahasiswa kemarin yang saya kelewatan penjelasannya, kalau mengumpulkan lewat IPYNB itu karena kan di komen ya, jadi saya nggak lihat. Saya lihatnya itu biasanya yang di markdown karena sudah ada tempatnya gitu. Tapi nggak apa-apa, saya mau maaf kalau ada yang nilainya merasa kok ada tulisannya tidak ada penjelasan, padahal ada.
Ya berarti saya lagi kelewatan gitu aja. Terus ya ini setiap kelompok memilih satu perusahaan, terserah mau yang mana, dikoordinasikan aja biar nggak sama ya. Paling ya nama perusahaannya aja beda tapi permasalahannya ya sama ya apa-apa. Yang penting ada perulangan dan percabangannya. Jadi deadline-nya hari Selasa jam 7. Mau tanyakan? Sebelum itu? Enggak. Soal UTS-nya ternyata belum. Oh, yang kalian deg-degan ini soal UTS kayaknya. Bentar ya. Jadi kalau tugas 2, kalau mau kerjakan sekarang boleh. Yang perlu disiapkan lebih adalah proyek UTS-nya, karena proyek UTS-nya nanti ada presentasinya, dan di presentasi itu bisa tahu siapa yang ikut garap, siapa yang nggak ikut garap, dan soal UTS-nya saya upload, mau saya buka sekarang juga. Pak, izin tanya ya. Ya silakan. Yang untuk tugas 2 itu maksudnya itu permasalahan itu kayak masalah-masalah yang ada di perusahaan itu ya, yang studi. Ya betul. Misalkan nih ya, salah satunya misalkan untuk mengecek apa itu namanya pengiriman barang misalkan, kayak gitu-gitulah. Jadi kalian cari sendiri permasalahannya dan dideskripsikan di notebooknya. Jadi permasalahan yang kalian angkat apa, terus penyelesaiannya dengan program itu seperti apa. Tuh. Oh ya, ini ternyata soal UTS-nya saya log sampai jam 3. Jadi saya perlihatkan sekarang aja. Oke, siap untuk surprise? Gampang kok tadi. Jadi ini project UTS dan UAS-nya nanti project. Jadi kalau UAS-nya ditunggu aja soalnya gimana. Oke, kemarin tugas 1 sudah saya kasih teaser istilahnya untuk salah satu kategori teknik enkripsi, yaitu Caesar cipher ya. Yang setelah ini teknik enkripsinya adalah atau kriptografi substitusi lainnya, yaitu Wegener sama Polybius yang sudah ditemukan sejak zaman Kekaisaran Roma. Dan kalian bisa mempelajari itu dan ada referensi lainnya atau ada referensi di situ, bisa kalian lihat rumusnya gimana, caranya gimana, atau kalian juga bisa cari Google misalkan Wegener cipher Python, kan pasti keluar ya. Nah tapi jadi sebenarnya gampang UTS projectnya, karena kalian ya nggak mungkin membuat 100% dari awal juga. Tapi kalau kalian mau membuat dari awal juga nggak apa-apa. Mungkin kalau kalian membuat dari awal itu kalian lebih gampang jelaskannya karena kalian buat sendiri, ya kan. Tapi kalau kalian ngopi dari Google ya nggak apa-apa, asal nanti waktu menjelaskan nggak bingung. Waktu saya tanya ini maksudnya apa, itu kadang-kadang apa ya Pak? Nah itu yang nilainya jelek itu yang kayak gitu. Karena ngopi tok ya. Saya nggak ngelarang ngopi pasti. Oke. Nah, projectnya itu adalah 2 file. 2 file ini adalah enkriptor sama dekriptornya. Kalau Wegener cipher itu ada yang namanya password atau
Jadi kalau kita kemarin itu Caesar Cipher ya, itu kan passwordnya cuma angka ya, 7, 8. Nah, kalau Beginner ini passwordnya itu kata yang lain. Dan dia dimappingkan berdasarkan kata itu. Di dalam sebuah tabel, namanya tabula recta. Nanti kalian belajar sendiri di sana. Yang mana Beginner dan Polybius ini nanti itu digabungkan. Jadi setelah kalian itu mengenkripsi sebuah input user berupa file ya berekstensi txt, itu kalian load di Python-nya dengan program itu, lalu jadi misalnya gini ya, programnya itu ketika dibuka itu inputnya usernya itu nama filenya, misalkan nama filenya adalah cerpen.txt, ditulis inputnya cerpen.txt, berada di folder yang sama nggak apa-apa, jadi tidak mengharuskan untuk thread path ya, jadi satu folder yang sama, yang ada file isinya itu enkriptor sama dekriptor. Kalau enkriptornya ini dijalankan, itu dia minta input nama filenya apa untuk dienkripsi. Dienkripsi pertama kali menggunakan Beginner Cipher. Setelah jadi encrypted text-nya, dia dienkripsi lagi menggunakan Polybius Cipher. Nah, outputnya itu file txt lagi yang isinya cipher text-nya. Jadi kriptografinya 2 kali. Pakai Beginner dulu, terus pakai Polybius. Nah, untuk membaca pesan rahasianya tadi, itu setiap kelompok juga diwajibkan membuat dekriptornya. Bagaimana caranya input yang isinya itu file ciphertext yang sudah dienkripsi, itu didekripsi. Jadi dengan memasukkan password. Misalkan kalau Beginner itu pakai password, berarti inputnya untuk dekriptor itu passwordnya apa. Dan file untuk dienkripsinya, file untuk didekripsi itu file yang mana. Jadi ada input txt-nya sama input passwordnya. Nanti outputnya adalah filenya yang sudah dikembalikan atau sudah dijadikan file awalnya, pesan rahasianya. Nah, isi filenya itu adalah pesan rahasia yang disampaikan ke pemilik program dekriptor. Misalkan anggap saja kalian mau ngirim surat ke pacarnya, tapi pacarnya itu punya dekriptor sama enkriptornya, dan kalian juga punya dekriptor sama enkriptornya sendiri. Jadi pesan rahasianya ini minimal berisi 50 kata, ya terserah. Ini supaya apa? Supaya pesan yang kita kirimkan ini tidak ketahuan sama selingkuhannya misalkan ya. Kayak gitu. Nah, pada minggu UTS ini nanti kelompok itu diharuskan presentasi dan menjelaskan cara kerja programnya, tiap line itu maksudnya apa, ya tiap line ini beneran tiap line ya. Jadi misalkan kalau saya tanya ini maksudnya apa, kok diulangnya kayak gini, itu kalian harus bisa jawab, untuk apa. Lalu nanti yang menguji itu dibagi 3, jadi nggak mesti saya, nggak mesti Bu Ika, tapi juga ada Bu Dini. Jadi nanti tiap kelompok yang sudah ada di 2 kelas itu akan dibagi 3. Yang menguji tiap ini satu-satu, dan jadwalnya akan diumumkan setelah jadwal UTS-nya keluar ya. Nanti kita menyesuaikan jadwal UTS-nya aja. Untuk jadwal jam berapanya nanti nunggu kabar selanjutnya. Seperti biasa kita mendadak ya. Oke, ada yang mau ditanyakan silakan. Pak, ini tuh sama kayak UTS-nya praktikum berarti ya Pak? Maksudnya gabung gitu kan? Ya, jadi UTS-nya yang programnya itu akan dimasukkan untuk nilai praktikum. Jadi seberapa rapi kalian menulis, penggunaan konsep yang mana saja itu untuk penilaian praktikum. Untuk penjelasannya itu masuk nilai teori. Jadi saran saya ya, itu fokuskan ke penjelasannya aja. Kalau untuk ini, karena kan praktikum kan sebenarnya nilainya cuma 1 SKS tuh. Tapi kalau teori ini nilainya 2 SKS, bobotnya lebih besar. Jadi ini UTS-nya menjadikan 1. Pak, saya mau tanya, Pak. Ya, silakan. Buat yang UTS untuk kelompoknya sama yang tugas itu sama atau beda, Pak? Oh, sama persis. Jadi supaya kalian tidak berkoordinasi double-double, ngerjakannya bareng-bareng aja. Maksudnya
Ngerjakan tugas dan ngerjakan UTS-nya bareng. Oke. Makasih, Pak. Iya. Ada yang mau tanyakan lagi? Kalau mau mencoba kira-kira beginner itu kayak gimana, kita coba lihat di referensinya ini. Nah. Ya, karena ini sebenarnya teknik enkripsi yang sudah lumayan berumur ya. Jadi sebenarnya gampang aja. Ini pakai beginner. Misalkan kalian mau menulis ini adalah apa ya? Misalkan yang pro. Oh, salah. Apa benar sih? B, C, D, E, F. Kayak gini ya. Terus kita encrypt dengan key yang Alpro ini, dia berubahnya jadi kayak gini. Caranya gimana? Detailnya gimana? Kalian sebenarnya bisa baca di website ini, bisa belajar. Ya, nanti di bawahnya website yang saya kasih ini kalian bisa tahu modelnya gimana. Jadi kalian bisa menjelaskan kayak ini tuh harus diginikan, nanti di programnya itu jadinya gimana. Dan ternyata udah ditemukan pada tahun 1553 ya. Dari orang Prancis. Nah, ini misalkan kalian ganti key, mau coba ganti key. Beda kan hasilnya? Karena key-nya ini yang nanti digunakan kayak Caesar itu, dia gesernya kemana key-nya ini, tapi sesuai key-nya, bukan sesuai angka. Oke, kalau di decrypt ini sama. Misalkan ini decryptnya beda ya. Salah. Karena passwordnya salah, jadi keluarnya masih salah. Kita decrypt lagi, salah, karena passwordnya salah. Kalau passwordnya lupa ya gitu. Tapi apa tadi? Ayo belajar Alpro. Oke, ini yang beginner simple. Yang Polybius itu dia nggak pakai password. Jadi tadi hasil ciphertext yang tadi dimasukkan ke Polybius, baru baru dijadikan yang asli. Kalau di Polybius ini ternyata lebih lama lagi, dia tahun 150 sebelum Masehi. Pakai keyword juga, pakai password juga. Jadi ada 2 password. Ya tinggal kalian bisa gunakan password yang sama, tapi metodenya beda 2 kali ya. Jangan berharap sempurna, karena kesempurnaan hanya milik yang di atas. Jadi usahakan sebisa mungkin. Pokoknya penjelasannya oke, masuk akal, dan kalian pede untuk menjelaskan itu, pasti nilainya oke. Jadi jangan takut. Kalian silakan dipelajari nanti teknik kriptografi ini. Memang untuk sekarang
kriptografi sudah pakai teknik yang lebih canggih lagi ya, MD5 hash, ada yang RSA dan kawan-kawannya itu. Tapi itu kan tidak bisa dijelaskan secara bisa sih dijelaskan. Cuman lebih jelimet lagi dan memang sudah menjadi standar kriptografi kekinian ya. Tapi sebenarnya dasarnya itu ya Beginner sama Polybius tadi karena menggunakan mapping. Jadi hampir mirip. Oke, ada yang mau ditanyakan sebelum saya tutup? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, selamat mengerjakan tugas dan mengerjakan proyek UTS. Ya, semoga kalian tetap memiliki kesehatan mental yang oke dengan mengerjakan UTS ini. Amin, Pak. Amin. Amin, Pak. Oh Amin, iya, Pak. amin. Ya, nggak apa-apa, santai aja. Kalau stres tidur dulu ya. Dan bebannya jangan diambil sendiri karena kalian berkelompok ya, bebannya dibagi-bagi ya. Jangan dikasihkan ke satu orang aja. Jadi ikut, paling enggak kalau nggak ikut ngerjakan tuh beliin permen, beliin kopi lah ya kan. Lumayan itu. Terus nanti minta bagianku dong yang jelasin apa ya, nggak apa-apa. Jadi Gojekin, Pak, gojek. ya gitulah. Paling enggak lah paling enggak kalian bisa berbagi beban lah. Kalau tugas satu kemarin kan bebannya sendirian gitu kan. Ya meskipun ya itu kelihatannya kerjainnya bareng-bareng juga sih. Tapi ya nggak apa-apa lah. Memang tugas itu ya kayak gitu. Dikerjakan sebisanya. Ya, tugas ini tujuannya bukan untuk memberatkan, tapi untuk bukan hanya untuk memberatkan dan hanya untuk mengevaluasi seberapa besar kalian paham ya. Tapi juga untuk meningkatkan atau menambah ilmu kalian juga. Karena nggak mungkin yang saya omongkan dalam waktu beberapa saat ini sudah cukup untuk programming kalian. Jadi perlu banyak studi kasus dan perlu banyak belajar. Oke, terima kasih untuk telah mengikuti kelas hari ini. Semoga sehat selalu dan tidak ada halangan mengerjakan tugasnya. Semoga kita semester depan bisa ketemu juga secepatnya. Amin. Amin ya. Oke, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih, kasih, Pak. Pak. Sama-sama. Terima kasih.